Halo Audio Lovers, balik lagi sama gua Kevin, masih di Niki Motor, daerah BSD. Dan di belakang gua ini udah ada mobil Innova Zenix, karya dari Ko Teddy. Halo Ko. Halo. Mana? Puji Tuhan, berat badan, oke? Aman ya? Iya. Ko, di belakang kan ini kan ada Zenix. Yes. Yang gue lihat sih keren dah lampunya, ambient light-nya. Ini dibangun sama Koko, audionya sistemnya apa Ko? Jadi gini, si owner mobil ini waktu install di Niki Motor itu kebetulan pertama kali juga ngebangun audio. Oke. Ya kan? Sebelumnya riset sebenarnya akhirnya kan dia pakai Blam audio tuh. Sebelumnya tuh belum ada rencana sih mau pakai Blam audio, tapi karena melihat profil kita terus nyoba-nyoba dengerin kita punya channel YouTube ya. Jadi dia tipenya orang researcher nih. Oke. Ya. Oke. Tipenya yang suka riset nih gitu. Oke. Dipelajarin terus ternyata dia cocok sama suaranya speaker Blam gitu. Ya kan? Setelah itu dia mulai mencari tahu ya kan, ngobrol, konsultasi gitu. Dan setelah itu ternyata memang cocok juga sama kita ya, sama kerjaan kita. Akhirnya diputuskanlah dia mau main full set one single tuner Blam audio. One brand. Oke. Dari speaker, dari DSP, dari ampli sampai subwoofer gitu. Kita rancangin lah sistemnya. Karena keterbatasan si DSP ampli, si DSP-nya si Blam ini keterbatasannya hanya memiliki DSP yang cuma 8 channel. Tapi tetap mau main three-way. Bagaimana? Ya, kita namanya konsultan ya, harus bisa kasih solusi. Betul. Jadi speaker tengah saya nonaktifin. Saya tambahin satu rear speaker, rear fill ya. Rear fill pakai full range ya, pakai full range. Taruh di paling belakang, ternyata cukup menjawab gitu. Ya, beginilah jadinya mobilnya. Akhirnya sampai karena ownernya senang banget, sampai iseng pengen ikutin kompetisi gitu. Oke. Padahal mobil dibangun tidak untuk kompetisi, Awalnya. untuk daily, iya, untuk daily gitu. Kecemplung juga si Om. Oke. Iya. Dan podium kah? Ada beberapa prestasi yang kita dapat. Berarti ini kan mobilnya baru jadi ya? Hitungannya baru apa? Baru, belum lama ya. Belum setahun lah ya. Dia udah belum menangin setahun. berapa? 3 piala. Oke, 3 piala. Di asosiasi yang sama atau di asosiasi yang berbeda? Beda-beda. Ya, soalnya kita ketemu kemarin pas di ICA ya kok ya. Di ICA itu kita ketemu sama Ko Teddy juga, sama si ownernya juga kita ketemu, kita sempat foto bareng. Yes. Dan ownernya sih sebenarnya yang meminta. Ternyata ownernya itu fans beratnya Om Kevin. yang begini nih kalau ngerekam suara ini nih. siapa nih yang ini gini sih? Kayak pernah lihat tadi gitu. Nah ini orangnya. Oh iya, halo. Apa kabar? Dia selebriti juga ya. Ya, gitu deh. Ya. Oke. Karena ya tadi ya sewaktu penjelasan itu tadi Ko Teddy udah ngejelasin, kita udah kasih unjuk perangkatnya apa yang terpasang. Karena ini ownernya itu memang buat pakai daily, jadi kita nggak bisa kasih unjuk. Jadi kosmetik banget. Jadi gini, ini buat teman-teman pencinta audio juga ya, yang sudah bangun audio juga, yang hobiers lah ya. Ya mungkin yang belum pernah ikut kompetisi. Sebenarnya gue mau cerita ya, ownernya ini kenapa mau pengen banget ikut kompetisi? Bukan untuk gaya-gayaan sebenarnya, tapi dia pengen mereview mobil gue itu oke nggak sih gitu loh. Pendapat orang lain bagaimana sih gitu. Itulah tujuannya dia ikut kompetisi gitu. Ya, jadi pengen tahu, bukan untuk gaya-gayaan, tapi memang untuk evaluasi gitu. Ya, jadi dia ya maksudnya buat fun-fun juga lah, seru-seruan juga. Tapi selain itu bahkan ini dia minta di-review sama Om Kevin juga, bukan hanya untuk di-review, tapi minta dijuriin juga. Bukan lah, gue masih amatir kok, ya ampun. Ya enggak lah, jadi memang gue masih amatir. Kalau dibilang suruh ngejuriin, gue nggak bisa ngejuriin. Karena gue nggak tahu frekuensi, gue nggak tahu Tapi suara. honest review lah. Ya honest review lah. Honest review, Karena apa yang gue dengerin, gue coba mengapa gimana ya? Kasih tahu ke Audio Lovers itu, betul. ini suaranya itu posisinya seperti apa ya? Enak apa enggak ya buat gue? Nyerang apa enggak? Tapi nggak ngejudge gitu ya. Gue nggak mau ngejudge karena kuping orang itu berbeda-beda gitu loh. Preference ya. Preference orang itu beda-beda. Gue sukanya begini, ada orang yang demennya begitu. Gue nggak demen buasnya terlalu gede, tapi ada orang yang demennya jedang-jedungnya gede banget. Gue nggak demen nyerang, ada orang yang demen nyerang banget. Kalau bisa Twitter di sini nih. Gitu. Itu banyak banget gitu. Jadi gue coba
menjelaskan ke audio lovers ini hasil suara, hasil audio itu seperti apa. Kalau misalkan audio lovers kagak percaya, bisa datang langsung ke workshopnya. Ini mobil demo kok. Betul. Ini mobil juga orangnya juga enak kok. Om boleh dengerin apa enggak? Ya, Gitu. betul. Tapi misi-misi dulu. Misi-misi dulu sama ownernya. Kalau ownernya memberikan, ya, nih kasih kunci lu begini, lu udah welcome itu. Tapi ya kan kok, ya lu misi-misi dulu gitu. Dengerin sistem orang lain tuh Dengerin seru, sistem orang, karena ya itu dia. comparison, perbandingan ya. Iya, sampai mana sih? Tapi jangan ngejudge. Tapi jangan ngejudge. Itu kalau ngejudge, wah itu orang nggak bisa tidur itu. Bener. Sistemnya udah bener. Sistemnya udah bener. Lu just jebret suara kayak begini, dia nggak bisa tidur. Gak, makanya gue harus menjaga perasaan orang juga. Ya nggak apa-apa. Jadi minta masukan aja sih. Pada prinsipnya sih itu. Ya udah menang minta masukan sama gue gimana. Oke, audio lovers, gak usah lama-lama, kita dengerin hasil audionya kayak gimana. Yuk. Oke, udah lovers, sekarang kita udah dalam mobil Zenik ini. Yang terpasang di depan kita itu Blam yang serinya sama kayak di mobil itu, bukan kok? Ya sama. Ya. Yang di Zenik sebelumnya. Sama. Zenik di Innova Reborn sebelumnya. Oke. Cuma yang membedakan antara Innova Reborn yang sebelumnya sama yang ini di subwoofernya kok ya? Subwoofer dan DSP-nya. Oke. Ya. Subwoofernya itu? Subwoofer ini pakai Blam yang seri seri live ya, 25 dB ya. LS 25 dB. Ukuran 10 inch. Setara sih sama speakernya, serinya sama seri live. Satu line up lah. Satu line up. Oke. Sama ini di mobil ini speaker tengah kita nggak aktifin karena channel DSP-nya kurang. Tapi kita ada surround field ya. Kita konfigurasi mono gitu. Dan ada treatment khusus nggak kok untuk di pintu, di bagian pintu? Sebenarnya nggak ada. Kita bangun mobil ini seperti biasanya kita bangun mobil customer ya. Dan setelah ikut kontes adalah upgrade kabel speaker ya, upgrade kabel speaker sama upgrade kabel RCA. Nah, si ownernya ini penasaran mobilnya dengan spek segini tuh bisa berprestasi sampai mana gitu. Jadi sampai sekarang tuh belum ada wacana untuk upgrade. Karena begitu upgrade di kompetisi harus naik kelas. Ya betul. Ya, benar. Mesti naik kelas ya. Nah, sedangkan ini masih bisa ikut kompetisi kelas amatur atau DSP ampli gitu. Nah, tapi kita nggak tahu ya pergerakan ke depannya bagaimana. Tapi yang jelas sih so far kita udah ada dapat 3 prestasi sih dari kompetisi. Nagih, gitu. pasti nagih om. Pasti nagih om. Gua jamin pasti nagih. Yang udah sih nagih, bilang ya, enggak. Tapi kita ingetin, kompetisi itu pasti ada menang ada kalah gitu ya. Jadi ya mentalnya siapin. Bukan dari situ kita review aja kelemahannya di mana, kekurangannya di mana, bisa kita improve tanpa mengganti perangkat, kan kita kerjain dulu gitu. Ya. Sampai udah mentok kita coba naik kelas gitu. Naik kelas nggak berhasil, ya udah berarti kita udah mesti update perangkat gitu. Seperti itu sih gitu. Yang udah belum nyampe itu juga udah pasti ganti kok. Ya, tapi yang udah ya, ya, ada yang sih udah. Yang keburu nafsu ya, tapi ya beda-beda orang sih. Kalau kita sih lebih seneng kita explore dulu gitu. Nah, ikutin installernya aja deh. Cuma installer juga pasti akan terbungkam kalau misalkan om nggak sabaran. Nggak lah. Nah, jadi kita sebisa mungkin nikmatin dulu sistem yang udah ada. Kita maksimalkan dulu sistem yang udah ada. Ini udah matang. Yaudah deh, ini kayaknya udah mentok nih. Emang udah topnya nih udah segini nih. Yaudah, akhirnya mau nggak mau kita ganti gitu loh.
Ya, oke. Jadi kita sekarang source-nya, gue lihat nih head unit kan mati kan. Jadi kita pakai media player utamanya menggunakan DAP. Menggunakan DAP, langsung direct ke prosesor, pakai kabel analog. Controller semua dari prosesor. Jadi head unit ini otomatis hanya buat lihat kamera mundur, NFC. Lihat peta, ya. Yes. Oke, ini controller ya kok ya? Iya. Sini juga ada bass boost-nya juga. Lu anggap diri lu sebagai juri aja, juri kompetisi gitu. Enggak lah, jangan gitulah. Oma gitu. Enggak. Gua coba. Ini bukan gue yang nyetel kok. Jadi lu nggak usah sungkan gitu. Padahal iya. Enggak gitu. Masa gue juri? Belum lah. Gua nggak ada license-nya kok. Oke, yuk kita dengerin yuk. Kita lagu pertama. Oke, ya. Dari Gregory Porter, Hey Laura. Ya. Hey Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. Is there someone else instead of me? Go ahead and lie to me and I will believe you're not in love with him, and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. With a healthy dose of make-believe, won't you lie to me and make me believe that you're in love with me, and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Oke. Ini lo yang Koko yang nyeting, atau memang karakternya kok adem gitu? Oh, memang speakernya begitu, karakternya adem. Kalau kita setting itu kan kita ngukur real time-nya, sama kita betulin responsnya. At the end yang masuk ke alat ukur kan sama semua tuh, ya kan? Disitulah itu sebenarnya karakter aslinya si speaker. Misalnya, gue perjelas ya. Gue ngukur speaker kita blind test ya, merek A gitu ya, merek A udah flat nih, terus kita dengerin, fine tuning sedikit, nyocokin sedikit levelnya, udah itu adalah karakter dia. Oke. Karakter dia tanpa kena pantulan segala macem, karena itu udah dikalibrasi sama alat ukur. Yang masuk ke kuping lu itu udah bener-bener suara dari speaker, tanpa pantulan segala macem, itu bener-bener apa adanya gitu. Nah, begitu saya ganti dengan speaker B, sama-sama di alat ukur kebacanya flat gitu. Suaranya, bunyinya, karakternya lain, warna suaranya lain gitu. Oh, berarti Koko membandingkan speaker karakter speaker A dan speaker B itu apple to apple ya, dengan frekuensi yang flat tanpa dikutak-atik. Bukan. Frekuensi yang flat di kuping. Oh, oke. Yang diterima di kuping. Kalau suara yang keluar dari speaker itu nggak otomatis flat, dia pasti ada ripple. Apalagi kena pantulan kaca segala macam di mobil, dia pasti ada ripple, ada outstanding wave, ada macam-macam. Itu kan harus di equalizer kan. Setelah di equalizer, itu barulah keluar karakter aslinya. Oh, gitu. Ini jangan sampai gara-gara Kote di gue jadi demen Blam ya. Gue masih ada nggak, karena dia nggak nyerang, dia nggak, gimana ngomongnya ya?
Tapi penuh ya suaranya ya. Bold, Heeh. kalem, tapi aduh gimana sih kayak gua susah nih. Nyaman sih denger ini. Ini kalau user Blam yang feedback ke saya itu senengnya tuh dia tuh apa ya? Nyenengin lah suaranya gitu. Nyenengin. Lu Gampang gimana diterima. sih? Gini. Ini bener-bener ini gua analoginya tolol banget deh. Benar, serius. Lu aduh. Nanti udah gapok lagi. Lu ngomong sama cewek yang dibilang lu mau ngajak makan di mana? Terserah. Sama lu mau pergi makan di mana? Terserah Ayang aja deh gitu. Beda nggak? Jadi kayak ada karakter lu satu yang kayak lu langsung ngebentak, sama lu satu iya gitu gini aja. Tapi kan lu enak didengar, enak di hati gitu loh. Ih, gila, analogi gue tolol banget ya. Ada yang satu punya ketawa lu. Jadi kayak lu mau kita pergi makan yuk, makannya di mana? Terserah lu. Satu. Sama yang beda lagi, lu mau makan di mana? Terserah yang aja deh mau makan di mana. Kan sama tapi penyampaiannya kan berbeda gitu loh. Gampang dimengerti. Iya. Biasanya kan bang nyerang bang gitu loh. Memang enak tapi gue nggak senyaman dengerin ini gitu. Oh, itu baru satu lagu. Ya itu saksofonnya. Nggak tahu. Kita tes lain. Diam lu. ZR ntar dulu. Yang affordable ini. I'm trying to hold my breath. Let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Tars of gold is still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Oke, yang ini nih. High-nya kenapa kok? Gua nggak dapetin itu sampai nggak terlalu tajam. Tapi nggak harsh kan? Nggak Harsh kan? nggak harus. Kan gue bilang kalem ini. Gue bilang kalem, makanya gue bilang ini high-nya kenapa ya? Kok? Ya gimana ya? Preference orang dah. Ini pilihannya orang. Karena mungkin yang udah-udahnya gue denger lagu ini ya sampai gue sampai begitu gitu ya, ya. melengking gitu. Udah gue ngebuang kepala. Nah kalau di sini ya oke, lo Yang lihat penting ini. dia tuh vokalnya stay di sini. Yap, Dia nggak lari. nggak boleh nyamber ke sini. Enggak. Jadi kalau meskipun nanti dia tinggi pun sebenarnya kan tinggal lihat volumenya ya. Kalau volumenya dinaikin pasti dia akan lebih. Gini, gue nggak kutak-atik Iya, soalnya. ya, dia pasti akan lebih tinggi ya. Tapi selama dia masih stay di sini, berarti masih benar gitu. Tapi kalau dia udah mulai begini suaranya, itu berarti masih ada something wrong. Frekuensinya masih ada yang ngepick gitu. Oke, overall bukan maksudnya gue tanya kok high-nya kenapa, kok buntung atau apa. Bukan itu maksudnya. High-nya kenapa? Gue masih kok masih gue bisa masih bisa gue denger ya. masih bisa gue denger sewaktu dia melengkingnya gitu. Itu yang gue tanya gitu. Jangan ini siap-siap jadi bengong nih. Siap-siap salah nih. Gue bukan jadi salah. Kok biasa melengking gue sampai mundur begini kan. Itu kok. Jadi never enough.
Iya. mental gitu. Iya. Ini mana high-nya? Gue malah nyari. Oke, jadi itulah tadi penjelasan dari Ko Teddy. Next ya. Iya. Tadi dulu, tadi si siapa ya? Kita kan dengerinnya lagu yang kalem. Coba kita dengerin. Ya, ini yang ngebeat ya. Ya. Bukan ngebeat sih, lebih ke agak ngerok dikit. Nah, ini mah lagu gua. Dulu ya. Kan lu familiar jadi. Iya. Gimana? Ini lagu Iya. speednya dinamikanya itu tinggi loh. Ya susah lah istilahnya. Lagu susah. Lagu susah. Hmm. Kalau misal, gue bingung kenapa powernya dia biasa kan takutnya ada yang menurun nih, nggak cukup powernya, makanya dia powernya menurun. Kenapa dia speednya gitu tetap terkontrol kok. Iya. Jadi di mobil ini tuh mobil ini sebenarnya ownernya ada penambahan yang namanya kabel setan sih. Itu kayak grounding ya. Tapi kita belum riset ya. Perubahannya setelah itu terhadap audio ini seberapa signifikan, karena kita belum sempat ngelakukan reverse-nya, artinya dicabut lagi. Dia udah pasang sama di before sama afternya. Before afternya kita belum riset, tapi kita merasa ada peningkatan. Jadi groundingnya itu dibetulin gitu loh. Dan di mobil ini kan karena ini mobil Zenik hybrid, jadi kan tadi kan solar, diesel kan pasti getarannya ada. Ini kan mobil kan kalem banget. Ditambah ditambah audionya kalem juga. Dan ini kalem bold suara ini, dan dia itu biasanya di SPM itu ada lemesnya. Itu tadi gua ngomong, tadi ada lemesnya. Tapi kenapa di sini konstan, powerful ya. Iya, wah ini turun nih. Kontrolnya bagus. Enggak, ini kontrol. Ini terkontrol gitu. Soalnya di lagu ini kalau misalkan dia lemes, udahlah pasti gue berasa ininya gue feel hilang, soulnya hilang. Karena bass itu, lu lagu nggak ada bass kering, berasa, iya. pasti berasa. Ini kok powernya hilang nih. Bassnya atau enggak bassnya itu kagak nyampe ke depan. Nggak nyampe ke depan, nggak ngeblend gitu. Iya, itu berasa banget gitu. Jadi di mobil ini Om enak Om. Jadi gini, gue punya satu pertanyaan setelah lu denger ini. Ini kan memori yang lu denger ini bener-bener memori buat kompetisi ya. Pernah denger nggak ada orang bilang, tuningan yang buat kompetisi itu dipakai harian tuh nggak enak? Banyak kok. Banyak ya. Banyak. Nah, settingan ini lu denger gimana? Kalau dipakai buat harian? Acceptable.
acceptable ya. Acceptable. Nah, itu memang goals yang kita mau cari juga, mau explore juga. Masa sih kita setting buat kontes terus nggak bisa dipakai harian, buat apa gitu? Tar dulu. Ini gue juga dengar karena ini gue juga dengar dan ini juga menjadi perdebatan. Ya, ini bener. menjadi perdebatan. Ini Yes. perdebatan nih, gue nggak tahu ini nggak bakal habis-habisnya gitu menurut gue. Bener. Atau mungkin ini gue secara logika aja gitu. Atau mungkin misalkan settingan yang asosiasi kan banyak. Ya, bener. Yang bisa denger lagu kontes bisa denger buat harian itu kan ada beberapa juga nih. Iya. Itu juga gue denger dan itu juga gue cobain. Iya. Tapi ada satu ini, lu jangan lagu yang ini. Emang kenapa? Coba lu dengerin. Ya bener sih, pas gue dengerin, kok suaranya jadi ada di bawah. Nah itu dia. Atau mungkin, makanya gue bilang, atau mungkin memang dari CD-nya, biasa kan kalau misalkan orang mau ikuti asosiasi, orang mau ikutin kontes, dia kan dikasih CD. Dari CD panduannya itu, memang di nggak benerin. Oh. Jadi pas dia suaranya nggak bener nih. Jadi gimana caranya buat suara yang ada di sini jadi ada ke tengah? Oh. Enggak Mungkin sih, itu. Gitu. Itu Harusnya nggak begitu. beda lagi nih. Jadi Harusnya apa nggak mungkin, apa bener seperti itu? Jadi gini, Gua juga nggak tahu gitu loh. Jadi gini, yang kita mau coba adalah settingan kita yang senyaman mungkin kita dengar, sebenar mungkin, ya kan? Apakah bisa menang di kompetisi itu yang mau kita coba? Di kompetisi A, kompetisi B, kompetisi C, dan seterusnya, gitu loh. Nah, ya Tapi makanya. kiblatnya adalah settingannya tidak kaku, cuma buat kompetisi itu aja gitu. Tapi kita mau bikin settingan yang sebenar-benarnya gitu loh hasilnya. Jadi selama source lu bagus pasti suaranya bener gitu. Ya, okay. Itu yang mau kita Bener coba. kan sama berarti Kotedi sama gua. Jadi source, lu jangan berharap dengerin lagu MP3 jadi suaranya jadi bagus. Lu dengerin ya udahlah itu mah banyak lah pasti yang ngedebatin. Lu dengerin MP ini bagus kok gitu. Ya bener lo, coba lu kasih unjuk apa. Source itu penting karena data yang dikeluarkan. Makanya kenapa mesti di Kotedi ini pakainya DAP. Kenapa nggak pakai USB? Kenapa nggak pakai ini? Kan USB pun juga nggak aneh-aneh loh. USB juga ada yang pakai yang apa? Kingston ya? Gue lupa namanya apa sih Kingston? Corsair. Ya Corsair itu berapa duit? Baca datanya gitu loh. Jadi Speednya ya. Speed bacanya USB ke source-nya lo tuh seperti apa gitu loh. Jadi nggak ngasal gitu, bukan pakai USB sembarangan. Jadi USB-nya itu USB yang speednya itu ya mumpuni lah bacanya. Jadi unload ya, untuk ngeloadnya itu cepet gitu loh. Jadi nggak sembarangan. Wah, kenapa gua review mobil lu, gua capek ya kok. Capek lu. Oke, yuk lanjut lagi. Lagu lagi. Gini ya.不知道为了什么，忧愁它围绕着我，我每天都在祈祷，快赶走爱的寂寞。那天起，你对我说，永远地爱着我，千言和万语随浮云掠过，不知道为了什么，忧愁它围绕着我，我每天都在祈祷，快
快赶走爱的寂寞。 Oke, ini gua nggak mau terlalu komentar terlalu banyak loh. Ini mobil panggungnya udah menang. Ini mobil Scenic panggungnya udah menang. Posisi udah menang nih. Saplu enak. Ini mobil mid high-nya enak. Rapi. Udah. Si Om ngarepin gue ngejurin apa, Om? Ya enggak, ya apa ya? Lu minta gue nge-review apa, Om? Good. Om, salah orang, Om. Lu aja udah menang dapet piala, Om, suruh gue yang iniin. Ini mobil udah aduh, gue jadi sama Blam, wah. Ya, pokoknya overall buat gue ini mobil udah enak. Ini karena ini udah mateng gitu loh. Udah mateng, ini udah enak. Dia karakternya itu bold, warm. Nggak ada yang namanya bebacot tuh diteriak-teriakin di kuping, itu nggak ada, semuanya kalem. Jadi buat audio lovers nih yang mau bikin ini loh yang mematahkan semua apa kata-kata orang gitu ya. Mau mobil settingan kontes mah nggak bisa denger buat harian. Nih buktinya. Nih buktinya. Ownernya juga berpendapat sama. Tuh. Dia pakai sehari-hari, saya pakai settingan yang kontes kok enak gitu. Enak, bassnya tetap kedengaran semua. Blendingnya juga tetap nggak lari sama sekali. Pakai lagu harian juga bener-bener nggak lari gitu. Pakai selama source-nya bener. Selama source-nya bener. Selama source-nya bener. Ownernya juga pakai DAP kan, jadi aman gitu. Ya pokoknya selama source-nya bener, lo mau pakai settingan kontes harusnya lebih enak. Betul. Ya karena lu kontes apa yang lu kontesin? Kontesin kepiawaian apakah kontesin hasil suara? Ya, betul. Jadi kalau lu kontesin hasil suara ya mestinya ya logikanya ya bener. Bukan hanya lagu tertentu aja yang enak, harus berlaku semua, untuk semua. All lagu, all genre, all apa segala macam. Jadi gimana audio lovers hasil audionya di mobil Scenic ini? Tolong tulis di kolom komentar di bawah. Jadi audio lovers yang tertarik atau pengen bangun audionya seperti ini atau nggak mesti ini dah. Yang lain silakan datang ke sini, silakan telepon, silakan WA. Konsultasi dulu. Di atas enak kalau lantai 2. Dingin. Itu banyak displaynya. Ada apa namanya kok? Soundboxnya ya. Jadi ada demo boxnya juga. Jadi audio lovers bisa dengerin dulu sebelum beli, sebelum pasang. Gitu. Jadi silakan berkomentar di bawah. Tapi ingat, gue ingetin sekali lagi, berkomentarlah yang membangun. Kita berbeda opini itu normal lah. Jadi ya kita bersaing kritik sehat diterima. aja. Kritik diterima. Itu dia. Jadi gimana audio lovers hasil audionya, silakan berkomentar di bawah. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekali lagi Ko Teddy, thank you. Udah kasih denger mobil Scenic ini. Om, mobilnya enak, Om. Oke, audio lovers, thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Bye bye.